Set Sulawesi di hari ulang tahunku. Cii. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Inilah hadiahnya. Kalian tahu di sini tuh super dingin. Dingin banget di sini. Hai sahabat Trikandi, selamat datang di Gunung Bawangkarai. Bagus sekali. Wow. Bagaimana? Luar biasa. Sekarang jam 11.19. Belum ketemu pos 8. Kita udah jalan 45 menit dari pos 6. Lumayan membutuhkan waktu mungkin hampir 1 jam ya. Ya. Karena tadi kita di hutan lumut foto video karena cantik banget. Bawangkarai hutan lumutnya cantik banget, luar biasa. Yuk lanjut. Ya. Ayo. Ayo. Kita langsung menuju pos 7. Pos hutan lumut yang luar biasa indah. Wah, ada yang camp juga. Cantik banget. Ini pertama kalinya lihat hutan secantik ini. Akhirnya sampai di pos 7 di jam 11.45, jam 12 kurang 15 menit. Jadi dari pos 6 ke pos 7 aku tempuh 1 jam 15 menit. Karena lumayan tadi di hutan lumut itu aku dan teman-teman video, foto karena cantik banget. Sekarang kita mau istirahat dulu di sini ya, Rembo.
Ya, istirahat dulu. Mau istirahat sebentar katanya di sini. Lalu gas ke pos 10. Pos 8. Hah? 8 dulu. Pos 8 dulu. Iya. Mampir lagi. Di situ kita ngemil-ngemil sedikit. Ya, karena dia butuh tenaga di situ. Oke, jadi menurut temanku, leaderku, kita akan istirahat sebentar di pos 8 untuk ngemil-ngemil lagi. Ya. Jadi gunung-gunung di Sulawesi itu identik jalurnya itu nggak cuma naik aja, tapi dia habis naik kita dibawa turun lagi, dan turunnya itu nggak main-main. Nah di sini menurut leaderku Rembo, biasanya orang-orang yang lintas cincin mereka kan dari puncak Gunung Bawah Kareng, mereka akan turun lalu mereka akan menuruni ini untuk ke Lembah Rama. Nih. Cantik banget. Jadi sekarang aku akan ke sana karena tujuanku adalah puncak Gunung Bawah Kareng. Perjalanan menuju pos 7 ke pos 8 menurut aku landai ya, nggak terlalu berbahaya, nggak terlalu terjal. Yang menjadi tantangan itu dari pos 6 ke pos 7 karena di sana jalurnya menanjak, cuman bukannya nanjak ekstrim, tanjakan dan hutannya itu cantik. Jadi kebanyakan orang di sana itu pada berhenti buat foto, buat video gitu. Nah kalau dari pos 7 ke pos 8 ini menurutku juga masih bisa diterima dengan kaki-kaki pemula. Cuman memang gunung-gunung di Sulawesi ini treknya panjang. Sekarang aku udah jalan 4 jam dan ini akan menuju ke pos 8 untuk istirahat sebentar. Tanjakannya itu kayak gini aja sih. Sebentar naik, habis itu nanti di sana mungkin biasa aja lagi. Sekarang aku sudah ada di hutan yang pohonnya itu nggak ada daunnya, kayak kebakar, tapi enggak sih. Tuh, kalian bisa lihat, tuh nggak ada daunnya sama sekali. Jadi dia cuman pohonnya doang, batangnya doang. Pohon, tapi dia tanpa daun, cuman batang. Mataharinya udah nggak ada, kabutnya udah mulai naik karena sekarang udah jam 12 ke atas ya. Dan aku cek di jam tanganku, sekarang aku ada di ketinggian 2550 mdpl. Di bawah itu harusnya apa? Jurang. Jurang aja. Iya.
Seperti itu pohonnya. Masih jauh pas 8-nya. 1 hari. Vlog bang. Artinya itu di atas. Di atas baru. Jalan bagusan tuh sama apa juga. Tadi. Sebenarnya kalau jalur batu-batu kayak gini tuh kita udah nggak perlu pakai trekking pole. Iya, membahayakan. Lebih berbahaya. Iya. Jadi dari pos 7 ke pos 8 jalurnya tanah becek kayak gini, tanah merah, dan menurutku lumayan challenging karena licin dan turunan terus. Khasnya pegunungan Sulawesi bukan cuma naik terus tapi turun terus, tapi sudah dipastikan hutannya cantik. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Tuh ya, kayak gitu. Ke sana. Tadi dari sana turun. Melewati ini. Tuh, seperti itu. Luar biasa. Aku sudah sampai di pertemuan jalur Bulu Balea dan Kanrapia. Jadi ini dia jalurnya, cuman kebanyakan tidak ada view-nya, jadi full hutan dan treknya pun panjang. Jadi kalau kamu mau lewat jalur Kanrapia dan kamu akan ketemu di percabangan ini sama teman-teman yang melewati jalur dari Bulu Balea. Berarti ketemunya di dekat pos 8. Yuk kita lanjut. Ayo. Ayo. Yuk kita lanjut. Ayo. Tuh jalurnya kayak gini, batu-batu, tapi batunya bercampur tanah dan jelas licin. Dan dekat dari pos 8 ada sumber mata air. Jadi ciri khas pegunungan di Sulawesi itu sumber airnya berlimpah. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak bawa air dari base camp. Tuh, seperti itu. Halo, hai. Mau turun atau baru mau naik? Mau naik. Oh iya. Kita akan kembali naik ke atas. Jadi ini belum ketemu pos 8. Lihat jalurnya batu-batuan dan naik. Ada beberapa sedikit sih yang landai, tapi emang kebanyakan naik. Seperti itu. Naik. Dan pendakian naik sini tuh lumayan rame ya. Jadi Gunung Babakaraeng ini merupakan gunung favorit pendaki-pendaki Sulawesi.
setelah turun akan naik lagi, dan di situ udah pos 8. Sekarang jam 2 menit. Akhirnya sampai di pos 8. Aku tinggalkan pos 7 jam 12 dan aku sampai di pos 8 jam 2. Jadi jarak dari pos 7 ke pos 8 aku tempuh 2 jam 2 menit. Itu pun udah santai banget, udah banyak berhentinya, tapi nggak yang berhenti lama gitu ya, paling cuman berhenti sebentar, nggak nyampe 5 menit sih. Dan kalian tahu di sini ada suara air, artinya di sini ada sungai. Dan rencananya aku memang akan camp di pos 10, yang pos 10 itu udah deket banget sama puncak, mungkin cuman 5 menit aja. Jadi dari sini, jadi dari pos 8 ini aku mau makan dulu karena aku belum makan siang. Jadi rencana akan makan di sini, kemungkinan di sini agak lama, mungkin 30 menit. Setelah itu melanjutkan perjalanan menuju pos 7, tempat aku bermalam malam ini. Yeay, akhirnya sampai di pos 8. Ada juga yang camp di sini. Itu dia pos 8-nya. Wow, rame. Wow, rame. Anak saya. Nah, ini dia sumber air di Gunung Bawah Karaeng. Asli dari air pegunungan, jernih banget. Yuk kita lihat turun ke bawah. Tempat singgah untuk ambil air buat konsumsi pendaki. Tuh, airnya sampai ke sana. Jernih banget airnya. Udah di bawah kan? Lagi melahir. Super jernih. Tadi aku ninggalin pos 8 di jam 3. Sekarang sudah jam setengah 4 kurang 5 menit. Karena tadi kita ambil air dan keliling-keliling sedikit buat cari tempat kencing. Sekarang kita mau langsung melanjutkan perjalanan tembus ke pos 10. Yuk. Ayo. Sebenarnya menurut aku pribadi, trek Gunung Bawah Karaeng ini masih sangat aman, masih sangat bersahabat. Karena memang treknya panjang ya. Kalau dibuat TikTok pun masih sangat bisa dan sangat wajar kalau buat TikTok. Nih, seperti ini. Akhirnya sampai di pos 9 jam 4 lewat 1 menit. Jadi pos 8
ke pos 9 ini aku tempuh 1 jam lebih 1 menit. Dan di sini udah ada keterangannya kalau pos 10 akan ditempuh kurang lebih 60 menit. Di pos 9 ini ada mata air. Kalau kalian kekurangan air atau kehabisan air, kalian bisa ambil di pos 9. Ini dia jalurnya. Pos 10-nya ada di sana. Di balik sedikit gundukan ini. Batu-batuan. Dari pos 8 ke pos 9, treknya vertikal 70 derajat. Treknya begini, batu-batu besar dicampur tanah. Lihat, ini benar-benar vertikal ke atas sana. Tuh, lihat ke sana. Sana. Tuh. Kabutnya udah turun dan nggak tahu sunsetnya dapat apa enggak. Tapi yakin sunsetnya pasti dapat. Hutan lumutnya. Akhirnya tepat jam 5. Hai. Udah masak? Oh belum, baru. Akhirnya tepat jam 5 sampai di campsite di pos 10 Gunung Bawah Karang. Ini dia, lumayan. Tempatnya luas. Di sana lagi masih. Karena dia lagi nggak kelihatan. Puncaknya di sana. Ya, dia lagi nggak kelihatan. Kalau dia nggak kabut gini dia kelihatan. Ayo cari tempat. Di sini Di mana? Di dalam. Di atas tuh. Banyak gitu. Jadi Gunung Bawah Karang ini bisa mendirikan tenda dari pos 7 ke atas. Pos 7, 8, 9, 10. Dan sumber air di sini melimpah. Dan di pos 10 ini juga tempat campnya cantik banget. Ada pohon lumutnya juga khas Bawah Karang, pegunungan Sulawesi. Dan tempat campnya juga cukup luas. Di sana ada Kita mau bangun tenda supaya selesai semua aman kita naik. Oke. Siapa tahu Oke. rezeki. Ya. Oke. Siap komandan. Di sana ada pohon yang estetik banget. Nanti kalau udah tenda udah sip semua, badan udah sedikit hangat, nanti kita naik ke atas. Kabutnya juga udah mulai turun. Ternyata aku pikir sunset Bali aja yang keren, ternyata sunset Sulawesi di hari ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Leli.